Hai, udah lama gue nggak bikin video tentang Ausbildung lagi karena agak sibuk kayaknya akhir-akhir ini. Terus ya sibuk sama kehidupan sesungguhnya dalam dunia ini. Jadi gue nggak sempet bikin atau ngedit video kadang. Nah, jadi hari ini gue mau membahas lagi tema tentang Ausbildung. Udah nggak banyak lagi sih yang bisa dibahas tentang Ausbildung. Kayaknya ini mungkin tema terakhir buat Ausbildung karena gue udah nggak tahu lagi apa yang mau dibahas, kecuali kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar nanti, jadi bisa gue bikin lagi video. So, pertanyaan yang pertama, pengalaman Ausbildung pertama kali itu gimana gitu. Kalau waktu gue sih dulu pengalaman pertama kali Ausbildung cukup berat ya, soalnya waktu itu kan gue bahasa masih belum terlalu lancar ya. Dulu gue ngerti, tapinya nggak masih belum terlalu kayak fachbegriffelnya tuh masih kayak bingung gitu, apa sih ini artinya apa gitu. Kalau buat ngobrol biasa mungkin udah agak bisa, tapi buat kalimat-kalimat yang fachbegriffel, yang ada fachbegriffelnya atau nggak yang cukup sulit gitu, itu gue masih bingung. Atau yang kalau orang-orang udah kecepatan ngomongnya pakai aksen, itu gue bingung. Terus karena gue tinggal di Berlin, aksennya orang Berlin tuh cukup kuat. Kayak contohnya ngomong ich, jadi ik gitu. Atau enggak mak gitu. Jadi beda lah. Jadi setiap, kayak di Indonesia gitu kan, setiap kota punya aksen, demikian juga di Jerman. Setiap kota punya aksen. Aksen Jerman itu kalau lu udah belum lama tinggal di Jerman, bingung, kayak nggak ngerti apa gitu. So, jadi pas pertama Ausbildung sih, kayak beberapa minggu pertama gitu, gue tiba-tiba dikasih tugas. Ada satu orang yang ngomongnya memang super cepet, dia udah kayak atasan gue gitu. Ya pastinya atasan karena gue masih Ausbildung waktu itu. Karena waktu itu gue tempat Ausbildungnya di hotel event, atau kayak hotel besar gitu yang punya beberapa event. Jadi emang pekerjaan sehari-hari kita adalah ngurusin event. Terus kayak bikin makanan buat event itu, atau enggak bikin makanan buat orang rapat, juga buat restorannya gitu kan. Nah, pada minggu-minggu pertama gue Ausbildung, saat itu lagi ada event-event gede, Leider. Dan si yang atasan gue, maksudnya orang yang udah lebih lama kerja di situ, dia tiba-tiba manggil semua orang, kayak pembagian tugas seperti biasa kan. Ya, kita ada briefing hari ini, ya bagi-bagi tugas bla 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 gitu. Terus yang makanya gue masih ingat banget sampai sekarang, karena gue bingung apa artinya itu waktu itu, karena dia ngomong dengan sangat cepat dan dengan aksen Jerman, dengan aksen Berlin yang kayak udah Berlin banget, udah Berliner banget gitu. Tiba-tiba ngomong kayak ke gue kayak, ja, und Caro, kata dia gitu. Und Caro, du gehst jetzt nach unten, du baust jetzt auf und dann um 9 gehst du wieder hoch in die Küche und dann nimmst du alle Salate, bringst du wieder runter, bla 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 bla. Maksudnya buat sekarang ini tuh gue pakai kecepatan ngomong gue yang biasa, bukan pakai kecepatan orang itu yang udah di Jerman dari lahir sampai dia dewasa, dengan kecepatan yang luar biasa karena dia lagi buru-buru ngasih pekerjaan ke semuanya. Gue waktu itu cuma bingung, gue disuruh apa jadi intinya? Kayak aufbauen itu apa gitu kan, bingung kan. Banyak yang gue bingung lah waktu itu, masih bingung. Oh, ternyata maksudnya gue harus bangun buffetnya harus dipasang, maksudnya makanannya harus jadi menurut dia nyuruh gue buat turun ke bawah, rapihin buffetnya, maksudnya kayak taruh piring-piringnya gitu-gitulah. Terus habis terus ke atas lagi ambil salad dan turun lagi ke bawah buat ditaruh di atas buffetnya gitu suruhnya dia. Tapi waktu itu gue jadi bingung, dia disuruh apa? Gue disuruh apa ini? Dia nyuruh apa? Gue jadi bingung. Sampai akhirnya gue nanya lagi ke dia, terus akhirnya dia kayaknya agak kesel, akhirnya ngejelasin lagi ke gue pelan-pelan. Nah, itu yang kayak cukup sulit waktu pertama-pertama. Masih bingung lah. Lu soalnya nggak terbiasa dengan fachbegriffnya kan. Terus gue juga pernah disuruh waktu itu ke Mall Krijkelhaus. Dulu waktu pertama kali gue bingung, apa itu Mall Krai? Yang ternyata Krijkelhausnya ada deket banget sama gue malah turun ke bawah. Malu sih, pada akhirnya malu sih, karena gila gue ngerasa tolol banget. Terus kayak gitu aja gue nggak ngerti. Ya itu sulit ya kadang-kadang. Kalau lu lagi dapat Arbeitgeber yang emang keras,
Mungkin hari ketiga lu udah bakal nggak disuruh kerja lagi, karena menurut mereka mungkin gila anak ini disuruh apa aja nggak ngerti gimana gue bisa kerja sama dia gitu. Untungnya tempat kerja waktu itu gue Ausbildung cukup oke, cukup baik. Dia masih ngasih kesempatan beberapa kali gitu. Dan gue kan nggak ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal kan, jadi menurut mereka masih oke. Dan akhirnya gue bertahan juga 3 tahun di sana gitu. Selama Ausbildung ya banyak hal-hal yang kadang lu dibabuin juga sih, maksudnya kayak kalau lu lagi nggak ada kerjaan gitu disuruh bersih-bersih, itu udah pasti lah ya, bersih-bersih aja terus. Kalau misalnya lu lagi nggak ada kerjaan, bersih-bersih. Ada apa lagi? Kayaknya udah sih gitu doang yang menurut gue berkesan. Pas pertama-pertama gue masih agak sulit sama bahasanya gitu aja. Dan waktu itu yang udah gue pernah ceritain sebelumnya juga, waktu gue disuruh bikin salad itu juga ya ternyata cara bikin salad di sini beda. Dan banyak bahan-bahan bumbu-bumbu masak beda banget sama di Indonesia. Yang kadang di Indonesia ada, di sini nggak ada, atau nggak di sini ada, di Indonesia nggak ada. Itu yang kadang bingung, ini rasanya kayak gimana, cocok dicampur sama ini atau enggak gitu-gitu. Bahan makanan pun demikian, kadang banyak jenis pasta yang kita nggak tahu ada di Indonesia, cara masaknya gimana. Kadang mereka juga berharap kalau kita udah tahu cara-cara bikin suatu makanan atau suatu salad gitu. Jadi itu juga yang agak bingung ya buat kita sebagai Auslander. Kadang kalau memang belum terbiasa sama kehidupan Jerman, belum terlalu terbiasa sama makanan-makanan Jerman, itu yang agak sulit gitu loh. Terus ada juga yang pernah nanya, jadi kita harus belajar masak makanan-makanan Jerman dulu dong sebelum Ausbildung. Kalau lu punya waktu, kenapa enggak? Karena itu beneran poin plus banget kalau lu bisa sesuatu dan tahu sesuatu gitu loh. Karena kalau enggak tuh kayak, ya ampun, kalau gue sih, maksudnya kalau gue nggak tahu sesuatu, gue kayak ngerasa gile, bodoh banget, gue nggak tahu gini doang. Ya malu gila gitu-gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau kalian ya gue nggak tahu. Seandainya dulu gue tahu, gue bakal belajar sih. Lebih belajar maksudnya. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah kalau udah dapat Vertrag berarti udah pasti aman, ada dapat tempat Ausbildung gitu? Jawabannya enggak pasti, karena kita yang untuk ikutan Ausbildung kita selalu dikasih waktu 6 bulan Probezeit atau masa percobaan. Dan seperti masa percobaan di Indonesia juga, mungkin gue nggak tahu. Ya iya sih harusnya gitu. Dilihat gimana kinerja kita. Dan kalau di sini sih, bukan setahu gue, dan karena waktu itu juga gue kan kerjanya setelah gue lulus, gue kerjanya dapetnya jadi Frühstückchefin kan. Dan itu gue bertanggung jawab buat menilai anak-anak Atsubi yang baru masuk di Küche gitu. Jadi pertama tuh kayak tersaringnya sama gue gitu. Dan jadinya kalau memang gue ngerasa waktu dulu sih, kalau gue ngerasa orangnya nggak bisa diajak kerja sama nih, ini orang susah sekali gitu, atau enggak orang ini karakternya cukup aneh, gue bakal langsung ngomong ke chef gue, atau enggak gue pertama kali sih bakal ngomong ke orangnya, lu bisa ngubah itu atau enggak. Kalau dia nggak bisa, gue bakal langsung ngomong ke chef gue, dan pada akhirnya whether dia dikasih peringatan gitu, maksudnya biar dia melakukan apa yang kita mau, atau ya udah dia dikeluarin gitu. Dan itu terjadi nggak 1 kali 2 kali, kayaknya banyak juga anak-anak Ausbildung yang waktu itu mau masuk pas lagi di masa gue gitu, kayaknya mereka banyak juga yang keluar, kayak beberapa orang, bahkan orang Jermannya sendiri gitu. Apalagi Auslander yang bahasanya nggak terlalu bisa kita ngerti kan kadang. Ya gitu susahnya. Jadi kalau udah dapat Vertrag atau dapat kontrak juga bukan berarti lu bisa langsung dapat visa 3 bulan. Biasanya visa tuh bakal dikasih 6 bulan dulu buat lihat, soalnya lu bisa Duis atau enggak gitu. Selama 6 bulan itu kalau udah bisa baru jadi 3 tahun. Begitu biasanya. Yang ketiga, apakah bisa dapat langsung pekerjaan setelah Ausbildung? Jawabannya juga enggak. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, kadang ada orang-orang yang memang kerjanya nggak terlalu bagus, tapi kita butuh dan maksudnya ngelihat ada potensi, tapi kalau nggak ada perubahan selama 3 tahun itu, ya ngapain juga kan, pada akhirnya perusahaan ngambil orang seperti itu, yang nggak bisa diajak kerja sama gitu. Biasa pada akhirnya, ya udah setelah selesai dapat ijazah, ya udah dia harus nyari kerja ke tempat lain gitu. Atau misalnya sebenarnya pas awal dia udah bagus, udah lolos dari masa percobaan, tapi pas
tahun-tahun terakhir dia berubah, tiba-tiba jadi suka bolot misalnya, suka gampang kayak dikit-dikit sakit, bohong sakit maksudnya. Di sini kan boleh sakit tentunya, tapi maksudnya sakit yang bohong gitu, yang kita tahu kalau dia bohong gitu. Terus misalnya kerjanya males-malesan gitu, yang kayak gitu-gitu pada akhirnya nggak akan di Übernehmen sih. Kalau misalnya ada yang mau nanya gitu, kalau di tempat lu dulu pernah ada nggak orang yang nggak keterima setelah lulus Ausbildung gitu, yang nggak di Übernehmen setelah lulus Ausbildung? Banyak, kayaknya dari 8 orang yang ikutan Ausbildung waktu itu di tempat gua, yang satu angkatan sama gua, yang keterima, yang pada akhirnya di Übernehmen sama firma, sama hotel gue tempat kerja, cuma 3 orang, gue dan 2 orang lain lagi. Yang lainnya gimana? Yang lainnya harus nyari tempat kerja lain lagi gitu. Tapi habis itu juga bisa cari kerjaan, cari kerja lagi kan. Maksudnya bukan berarti kalau lu nggak di Übernehmen ya dunia lu berakhir gitu ya, enggak. Lu kayak tetap bakal dapet beberapa waktu, kalau nggak salah 6 bulan sampai 1 tahun waktu, tergantung uang lu ada berapa di konto lu. 6 bulan sampai 1 tahun untuk nyari kerjaan. Kalau lu dapet, ya udah visa lu bakal diperpanjang jadi visa kerja. Kalau nggak dapet, dia harus pulang ke Indonesia begitu. Yang terakhir yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan Ausbildung di Jerman? Dimulai dari kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya sih lu bisa belajar makan makanan Eropa tentunya. Terus, dan maksudnya kan karena di sini udah di Eropanya, jadi lu bener-bener belajar makanan Eropa yang original gitu. Terus yang kedua, karena lu sambil praktek sekaligus praktek, karena kalau di Indonesia kan prakteknya nggak terlalu lama kan, dan kebanyakannya kerja sekolah di belajar di kelas gitu kan. Kalau di sini kan beneran kayak lu dalam 1 bulan 3 minggu betrip, 1 minggunya sekolah gitu kan. Waktu dulu gue, sekarang sih gue nggak tahu. Waktu itu gue kayak gitu, jadinya kebanyakan prakteknya, dan akhirnya kita bener-bener tahu gimana di lapangan kerja sebenarnya gitu. Apakah teori yang ada di sekolah bener-bener berguna atau enggak. Terus kita bener-bener belajar resepnya dari prakteknya pada saat itu juga gitu, bukan cuma dari buku. Menurut gue itu suatu kelebihannya. Terus apalagi, Ausbildung sini dapat uang kan, dapat uang saku walaupun gak banyak, tapi kayak seneng aja gue ngerasanya, dapat uang jajan gitu kan. Kalau di Indonesia kan lu mesti bayar kan buat sekolahnya, dan cukup mahal juga. Terus yang ketiga, kelebihannya juga lu ada peluang buat Übernehmen. Maksudnya kayak kalau memang kerja lu bagus, lu punya peluang buat nggak usah cari kerja lagi, lu bisa langsung kerja di tempat lu Ausbildung kalau emang lu mau gitu. Terus yang keempat, kelebihannya adalah di sini Ausbildung lu dapat cutinya lama. Tergantung dari masing-masing perusahaan, tapi minimal cuti di Jerman kalau misalnya kerja full 5 hari dalam seminggu, yaitu 20 hari kerja, atau sama dengan 4 minggu cuti. Walaupun di gastronomi kalau tanggal merah lu nggak akan ikutan libur, yang pastinya restoran buka atau hotel buka. Jadi 4 minggu cuti, benar-benar 4 minggu. Kalau memang lu sakit, lu boleh ke dokter, dan habis itu dokter misalnya ngasih lu surat sakit, harus di rumah selama 1 minggu, ya udah lu boleh jalankan itu 1 minggu di rumah gitu, karena lu sakit. Walaupun banyak orang yang menyalahgunakan hak ini dengan cara mereka pura-pura sakit, kadang ke dokter doang pura-pura sakit dan dapat 1 minggu surat sakit gitu. Nah itu yang kadang-kadang dikeselin sama orang-orang yang kerja, yang pada akhirnya orang-orang gak ngambil orang itu pada akhirnya, karena kadang kayak gitu. Karena kita tahu dia sehat-sehat aja, baik-baik aja, tapi dia sakit berturut-turut sampai berminggu-minggu, yang padahal ternyata dia cuma karena ke klub tiap malam, kayak gitu-gitulah contohnya. Tapi ya itu satu hal yang satu kelebihan Ausbildung di Jerman. Karena di Indonesia, gue pernah kerja juga di Indonesia, kalau misalnya lu sakit, lu dipertanyakan banget, lu emang sakit apa, kenapa sampai nggak bisa kerja. Sampai di Indonesia kita udah
demam, udah sakit batuk pilek, tetap harus datang ke kerjaan, karena kalau nggak kita takut kita kena pecat gitu kan. Nah itu sulit ya. Kalau di sini sih orang nggak akan mempertanyakan lu sakit apa, karena itu privacy bahkan lu nggak diperbolehkan ngomong ke Arbeitgeber lu sakit apa sebenarnya, kecuali emang lu pengen ngomong. Dan kalau Arbeitgeber lu nanya juga, lu ya bakal nanyanya darf ich vielleicht wissen, pasti nanyanya darf ich gitu, apakah dia boleh tahu gitu ya, gitulah. Oh, kelebihannya juga lu nggak akan buat gue sih di sini lu nggak akan, yang pastinya lu nggak akan ditanyain apa agama lu waktu lagi Ausbildung, dan nggak akan ada dapet privilege walaupun lu Kristen atau lu Muslim atau apapun itu, lu nggak akan dapet privilege apapun dari itu. Semua disamaratakan apapun agama lu, dan gak akan ada yang peduli agama lu apa, lu percaya sama Tuhan atau enggak. Itu menurut gua sangat baik, karena di Indonesia ya lu tahu sendiri ya, agama berperan penting buat di pekerjaan. Lu mau naik jabatan lu harus ganti agama, bla bla bla, ini itu. Di sini gua sangat bersyukur nggak ada. Lanjut ke kekurangan Ausbildung di Jerman. Kalau kekurangannya apa? Kekurangan yang pertama, yang pastinya nggak ada keluarga. Kadang kalau lu lagi sakit, lu lagi bete, lagi masa sulit, lu butuh ada orang yang deket sama lu. Maksudnya ada keluarga, itu paling enak. Lu ada punya mama, ada papa deket lu, ada didik kakak lu. Itu kayak bikin nyaman gitu, bikin tenang itu kalau buat gue ya. Jadi kalau waktu gue Ausbildung sih nggak ada orang tua. Apalagi kan Ausbildung masa yang cukup sulit ya, maksudnya keras. Kita tiba-tiba berubah di satu negara, bahasa beda, lingkungan berubah, nggak ada keluarga, itu cukup berat ya. Terus juga kekurangan Ausbildung yang kedua, karena kita belajar masakan Jerman, kalau ke Indonesia gue agak ragu, gue bisa sih. Kadang gue mikir kayak gitu. Karena di Indonesia makanan Asia itu kaya sama cita rasa, kaya sama bumbu. Sementara di Jerman makanannya kan beda banget, dan rasanya di sini tuh nggak terlalu kuat kayak di Indonesia, kayak di Asia lebih tepat ya. Jadi gue kayaknya kalau pulang Indonesia gue bakal ragu buat masuk ke gastronomi. Gue ngerasa kayak nggak layak gitu loh, mungkin ada perasaan kayak gitu sedikit. Buat gue sih kayak gitu ya. Terus apalagi ya, kekurangan Ausbildung di Jerman ya susah karena bahasa juga, itu kan paling pertama bahasa sih paling susah, bahasa dan lingkungan kerja. Maksudnya beda kan, maksudnya apanya, cara kerjanya beda, gimana tata krama dan lain-lainnya berbeda gitu. Terus mungkin kekurangan juga buat orang Muslim yang pakai jilbab. Mungkin ada beberapa hotel yang nggak mau menerima orang-orang yang pakai jilbab gitu. Mereka nggak peduli sama agama lu apa, tapi mereka mengharuskan lu buka jilbab gitu. Mungkin itu salah satu kekurangan Ausbildung di Jerman. Agak susah cari tempat kerja yang mau terima orang pakai jilbab. Nah, terus kekurangan Ausbildung di Jerman juga, walaupun dapat gaji seperti yang tadi gue bilang, gue senang dapat gaji, tapi juga kekurangannya juga, tapi bisa jadi kekurangan juga karena gajinya itu nggak terlalu cukup. Maksudnya bukan nggak cukup buat menghidupi kebutuhan 1 bulan lu gitu. Ya, apalagi nggak ada orang tua kan, jadi lu harus berjuang sendiri. Ya itu juga yang agak bingung ya. Ya udah sih kayaknya segitu aja yang mau gue bahas hari ini. Kalau ada pertanyaan lain atau kalau ada ide lain atau lu pengen tahu sesuatu, lu boleh komen lagi di video ini. Nanti gue bakal bikinin lagi mungkin kalau gue lagi nggak sibuk sama kehidupan nyata gue. Dan jadi gue bisa bahas lagi lebih dalam. Oke deh, dadah. Halo, perkenalan dulu, nama gue Caroline. Gue tinggal di Berlin sekarang. Dulu gue bikin Ausbildung tahun 2014 dan lulus tahun 2018 di Berlin juga, di sebuah hotel yang cukup besar di Berlin. Oh ya, gue juga punya blog namanya Caro and Bram. Kalau kalian mau lihat, nah di situ gue suka nulis banyak hal tentang Ausbildung gitu, dan banyak orang-orang yang suka nanya-nanya ke gue tentang Ausbildung di Instagram gue. Nah terus habis itu gue pikir, ya kenapa enggak kita coba bikin videonya aja, siapa tahu banyak orang yang butuh juga gitu kan. So, jadi buat yang belum tahu, Ausbildung itu adalah gimana ya jelasinnya. Jadi di Jerman ada beberapa pekerjaan yang lu nggak butuh studium atau kuliah gitu, tapi diganti dengan Ausbildung. Contohnya koki. Ya, terus yang bikin kue itu patisserie.
terus yang kerja di yang bikin roti contohnya, terus misalnya apa lagi ya, yang kerja di bank, terus resepsionis, dan lain-lain, banyak banget pekerjaannya. Kalau lu mau lihat bisa lihat di ausbildung.de, itu jelas lengkap banget pekerjaan apa aja yang ada di Jerman yang harusnya membutuhkan Ausbildung. Beda nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyaknya pekerjaan apapun kayak lu mesti kuliah gitu. Pokoknya kuliah. Kalau di sini enggak. Ada Ausbildung, bisa ikut Ausbildung, bisa kuliah, macam-macam lah. Nah, gue mau ngejelasin tentang Ausbildung itu sendiri. Apa sih Ausbildung gitu? Nah, Ausbildung itu jadi lu kayak setiap pekerjaan beda-beda. Ini karena gue bikinnya koki, maksudnya gue lulusnya Ausbildung koki. Jadi gue mau jelasin dari Ausbildung koki tentunya. Nah di Ausbildung koki ini sendiri, jadi tuh Ausbildung tuh dibagi dua gitu. Ada saatnya lu belajar di sekolah dan ada saatnya lu kerja di betrip atau perusahaan atau tempat lu di mana bekerja, restoran lah atau misalnya hotel atau apapun itu. Pokoknya ada minggu di mana lu sekolah dan minggu di mana lu kerja. Buat koki sendiri dan di Berlin, gue nggak tahu di kota lain, mungkin sama mungkin beda, gue nggak tahu. Tapi di Berlin yang pastinya dalam 1 bulan 4 minggu kan berarti 1 minggu lu full sekolah, 1 minggu lu full belajar teori, dan 3 minggu di betrip kerja gitu atau kerja. Ausbildung itu sendiri di Jerman menurut gua sih sama dengan D3 kayaknya, D3 sama dengan D3. Karena setelah Ausbildung lu masih bisa kuliah lagi. Kuliah dalam artian bachelor masuknya. Tapi itu juga dengan syarat lu udah kerja 2 tahun minimal di bidang tersebut. 2 atau 3 tahun gitu, gue lupa, antara 2 atau 3 tahun, pokoknya udah kerja di bidang tersebut 2 atau 3 tahun, dan habis itu lu bisa masuk kuliah. Kalau misalnya lu pengen langsung kuliah gitu gimana? Ya bisa juga, tapi lu harus ikutan Studienkolleg namanya. Itu beda tema, jadi nggak akan gue bahas Studienkolleg. Terus dibayar nggak sih gitu? Dibayar nggak sih ikut Ausbildung? Dibayar per bulannya sama kayak kalau lu jadi student. Jadi sama seperti pekerjaan untuk student gitu. Jadi nggak gede, nggak kayak lu kerja sesungguhnya, enggak. Tapi digaji gitu. Kenapa digaji ya? Karena itu yang gue sebutin itu tadi kan, ada minggu sekolah dan minggu untuk kerja. Nah dari kerja ini tuh lu dibayar gitu. Walaupun nggak banyak sih, tapi ya cukup lah. Lanjut ke tema sebelumnya, kuliah apa gitu? Kau bisa kuliah, bukannya koki itu udah bisa kerja gitu. Iya bisa kerja. Lu bisa ngambil kuliah atau lu bisa ngambil master namanya. Master koki gitu. Jadi kalau dengan jadi master, kalau misalnya lu ambil master koki atau misalnya lu ambil yang lain kayak misalnya buat vegan, khusus vegan, itu juga bisa, itu juga namanya master jadinya. Jadi master koki ada yang ke arah master koki biasa, ada master koki yang misalnya vegan, atau nggak master koki yang khusus ikan-ikanan, beda-beda gitu. Jadi gimana lu pilihnya. Nah, kalau misalnya lu pilih jadi pada akhirnya nantinya misalnya lu mikir, gila gue pengen lagi lah tambah edukasi gitu ya, lu bisa aja gitu. Misalnya lu pengennya pilih master kayak tadi, master gitu, master koki. Setelah lulus lu bisa ngelamar, lu jadi kitchen chef atau yang tertinggi, jabatan tertinggi di dapur gitu ya, chefnya. Terus di sini tuh beda loh, kita sebut chef itu sama dengan pemimpin. Koki itu namanya di sini koch, jadi beda. Kalau gue bilang chef itu namanya pemimpin, bukan koki, itu beda. Kalau di Indonesia kan chef berarti koki kan. Di sini chef itu sama dengan pemimpin, atasan. Kalau koki itu sendiri namanya koch gitu. Oke, lanjutin. Terus yang kedua, kalau misalnya lu pilih kuliah lagi gitu bachelor, lu bakal pindah jurusan. Maksudnya nggak ada jurusan koki selanjut bachelor koki gitu, tuh nggak akan ada. Tapi lu bakal misalnya masuknya gastronomi lighter gitu atau apa gitulah. Pokoknya yang nantinya misalnya lu bakal nggak kerja di dapur lagi, tapinya lu misalnya jadi F&B manager misalnya atau nggak apapun, nah gitu. Itu bedanya. Tapi kalau misalnya lu pengen tetap, gue pengennya tetap ada di dapur gitu, tapinya gue pengen nambah edukasi, pengen belajar lagi. Nah itu berarti lu harus pilih yang master chef ini. Cuma ya susah karena lu butuh buat ikutannya lu butuh banyak erfahrung atau pengalaman kerja. Terus habis itu nanti ada tesnya lagi dan macem-macem lah.
Jadi di sini agak jarang, nggak terlalu banyak sih yang milih sebenarnya. Banyaknya begitu lo jadi koki ya udah koki aja gitu. Kecuali emang lo yang ambisius, yang gue pengen banget jadi koki, jadi chef di situ baru. Karena lama-lama juga naik-naik sendiri kan jabatannya. Walaupun lu mungkin bakal lebih lama, butuh waktu lebih lama buat jadi fusion chef dibandingin kalau lu sekolah gitu. Enggak, gue nggak ikut agen. Ausbildung lewat agen, menurut gue sih kurang oke ya. Bukan maksudnya dalam hal mungkin lewat agen lebih mudah. Gue nggak tahu karena gue nggak lewat agen. Tapi yang pasti dari biaya jauh lebih mahal tentunya. Nah, lu harus bayar buat si agen itu sendiri. Belum lu harus punya spare konto, lu harus biayain hidup lu juga. Kalau gue gitu contohnya, atau misalnya lu datang ke sini tanpa agen aja, berapa biaya yang lu butuhin gitu? Lu bakal butuh biaya dikit. Berapa biaya yang dibutuhin? Ntar kita bahas tempat lain. Pokoknya kalau gue dari sisi ini, dari sisi lu nanya mendingan lewat agen atau enggak, kalau gue pribadi sih enggak. Kenapa? Karena uangnya. Ausbildung tuh nggak butuh keluarin banyak uang sebenarnya. Dan waktu itu lu lewat agen tuh bakal meres lu gitu, kayak banyak uang yang lu keluarin, padahal itu sebenarnya nggak perlu. Dan sebenarnya nyari itu gampang. Sejujurnya selama gue tinggal di sini 8 tahun dan gue selalu ada di dalam bidang gastronomi, atau maksud gue selalu kerja di dapur di kyushu dengan banyak atsubi atau nggak atsubi sama dengan sedang menjalankan program Ausbildung itu disebut atsubi di sini. Ya. Jadi selama 8 tahun ini gue ikutan, maksudnya gue selalu banyak sutun gitu, field sutun sama orang-orang yang ikutan sama dengan atsubi. Gue nggak pernah menemukan satu orang pun lewat agen sejujurnya. Dan selama ini gue kerja tuh di Berlin gitu, di Berlin, di mana di kota yang penuh dengan Ausländer atau banyak orang asingnya. Tapi jarang. Jadi gue nggak tahu. Sejujurnya gue nggak tahu di mana mereka ditempatkan, apakah tempatnya oke atau nggak tahu. Kalau cari sendiri gimana caranya gitu? Kalau cari sendiri, gue bisa seperti yang tadi gue bilang, yang pertama, coba lu lihat dulu di ausbildung.de, ada banyak banget pekerjaan di situ. Lu bisa klik, bisa lihat. Habis itu, kalau misalnya lu lewat Google juga bisa aja, lu tinggal tulis di Google Ausbildung. Misalnya gue mau jadi koki gitu, Koch Ausbildung Stelle, selesai, udah cari langsung banyak pilihan-pilihannya. Atau misalnya lu pengen daerahnya lebih spesifik lagi, misalnya lu pengen banget di Berlin gitu, lu tulis aja Koch Ausbildung Stelle Berlin, misalnya kayak gitu. Nanti banyak banget di Google bermunculan. Ya udah, lu tinggal nge-apply aja. Nah, sekarang permasalahan baru nih. Aduh, websitenya dalam bahasa Jerman, gue nggak ngerti. Belajar dong coy, baliklah. Ini tahun 2022, gue tuh apply sendiri tahun 2014. Itu masih susah banget ya, di internet masih jarang. Google Translate masih belum terlalu sebagus sekarang. Sekarang tuh 2022, lu gampang banget nyari apapun di internet. Bahasanya beda, belajar ada Google Translate. Dan kalau lu udah memutuskan untuk ikut Ausbildung, lu mau nggak mau mesti banget belajar bahasa Jerman. Lu bakal, kalau misalnya lu bilang, tapi kan sekarang bahasa Inggris udah bahasa nomor 1 di dunia, coy, nggak bisa. Di Jerman orang-orang tuh sangat menghargai kalau lu bisa bahasa Jerman. Bahkan di sini tuh masih nggak terlalu banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Anak mudanya pun demikian. Walaupun ya mereka ngerti, tapi kalau misalnya udah panjang nggak akan ngerti. Lu dengan bahasa Inggris, pasti lu pengen datang ke Jerman, lu cuma bisa bahasa Inggris, mau ngapain di sini coy? Kita masuk bagian apply Ausbildung, oke? Dokumen apa aja yang dibutuhin? Dokumen tentunya Zeugnis atau ijazah waktu lu SMA, atau ijazah apapun yang lu punya. Kalau misalnya lu pernah kerja di hotel, masukin juga. Sekolah bahasa, ijazah sekolah bahasa juga. Terus udah sih sebenarnya, sama itu apa, Bewerbungsschreiben atau apa ya, Bewerbungsschreiben apa ya, surat pengantar gitu deh kayaknya, surat pengantar. CV juga butuh. CV-nya harus yang jelas juga nah, tentunya yang bagus, karena itu penting banget. Foto diri lu, pas foto. Itu doang sih. Jangan lupa semuanya harus udah ditranslate dalam bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman.
Dan penerjemahnya harus yang sudah tersumpah. Gimana cara cari penerjemah tersumpah? And whether lu datang ke kedutaan atau udah nanya di sana ada penerjemah tersumpah yang mana aja, atau sekarang gampang Google. Ada apapun Google, cari di Google penerjemah tersumpah bahasa Jerman. Harganya cukup mahal, gue kasih tahu. Lu bisa habis mungkin sampai 1 juta, mungkin lebih, karena mereka hitungnya per halaman. Satu halaman berapa puluh ribu gitu ya, berapa puluh bahkan ratus ribu, gue nggak tahu, gue udah lupa. Kalau zaman dulu seingat gue satu halaman 50.000 dulu 2014. Sekarang gue udah nggak tahu lagi. Pastinya mahal. Harus pakai penerjemah tersumpah dan dalam bahasa Jerman. Bagian yang tersulit, interview itu cukup sulit ya, karena ya di situ bahasa Jerman lu teruji aja gitu kan. Lu interview ditanya-tanya ABCD pakai bahasa Jerman gitu. Itu yang maksudnya itu saat aku pertama melangkahkan kaki ke dunia berbahasa Jerman ini gitu menurut gua. Terus habis itu visa paling susah menurut gua, paling susah di antara semuanya adalah visa tuh di atas nomor satu bahkan. Bikin visa tuh susah coy. Lu jangan mikirin dulu, aduh nanti gajinya bisa dipakai apa ya, gajinya bisa ditabung nggak ya, bla 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 ABCD. Lu pikir dulu yang pertama, visa. Lu bisa dapat visa, lu bisa bikin Ausbildung. Lu nggak dapat visa, lu nggak akan bisa bikin Ausbildung gitu. Kenapa bikin visa susah? Bikin visa susah karena mereka sampai sekarang belum terlalu punya regel yang jelas untuk Ausländer atau orang asing yang ikut Ausbildung. Karena program Ausbildung ini sebenarnya lebih ditujukan untuk orang-orang Jerman itu sendiri, bukan untuk orang asing. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, Ausbildung ini dibayar dan setelahnya lu bisa langsung kerja. Sementara orang Jerman sendiri masih banyak yang belum punya pekerjaan atau yang baru lulus atau apapun itu. Kalau misalnya nih, ada 2 orang yang ngelamar, 1 orang Jerman, 1 orang asing. Dua-duanya kemampuannya sama, dua-duanya oke, tapi mereka cuma butuh 1 orang. Mana yang bakal mereka pilih? Si orang Jerman. Kenapa? Karena ini Ausbildung. Karena Ausbildung lebih cari orang Jerman dibandingin orang asing. Walaupun nggak menutup kemungkinan tentunya, dan sekarang udah banyak banget orang asing yang ikutan Ausbildung. Apalagi sekarang setelah kedatangan banyak Flüchtlinge atau apa namanya, Flüchtlinge pokoknya banyak Flüchtlinge yang datang dari Syria, dari yang baru ini dari Ukraina gitu-gitu. Mereka juga kan butuh pekerjaan. Mereka juga banyak yang ingin jadi koki mungkin. Nah jadinya, dan banyak juga pekerjaan lainnya. Makanya jadinya Ausbildung semakin sulit untuk Ausländer sejujurnya. Bahasa yang digunakan saat interview apa kak? Bahasa Jerman dong tentunya teman-teman. Di interview ditanyain apa aja gitu. Sama kayak interview di Indonesia, apa yang ditanyain. Tapi yang pasti di sini nggak akan mungkin ditanyain agama, status lu. Maksudnya kayak lu udah punya anak belum gitu, nggak akan ditanyain. Lu yang ditanyain ya cuma normal lah biasa. Misalnya kayak kenapa pengen ikut Ausbildung, kenapa pilih tempat ini, apa yang lu tahu tentang pekerjaan di dapur, kayak gitu-gitu seperti biasa. Bahasa, gua sendiri dulu belajar bahasa sampai B1. Tapi gua nggak punya sertifikat B1 sejujurnya. Gua cuma punya sertifikat sampai A1. Gua kursus bahasa sampai A1 di Indonesia di Goethe Institut Bandung. Terus habis itu gue lanjut di Jerman sampai B1. Iya, tapi gue nggak bikin sertifikat B1-nya. Jadi sebenarnya sertifikat bahasa di Ausbildung tuh butuh enggak gitu. Asal lu bisa waktu interview asal lu bisa ngerti dan bisa diajak ngobrol, cukup sebenarnya. Lu bisa ngerti apa yang disuruh, cukup. Lu nggak butuh kayak kalau uni kan lu butuh banget kan, kayak lu harus masukin lu harus masukin sertifikat gitu kalau lu udah nyampe C1 atau nggak B2 gitu. Tapi kalau Ausbildung lu nggak butuh, asal lu waktu diajak ngobrol tentunya harus bisa. Tentunya setiap orang beda-beda. Ada yang belajar bahasa cepet, ada yang lama. Buat gue sendiri dulu gue lompat-lompat sih, gue lebih lompat-lompat. Kadang gue on, kadang off, kadang belajar lagi, kadang enggak gitu. Pokoknya gue kayaknya 6 sampai 1 tahun, gue lupa, kayak 6 sampai 1 tahun gue belajar B1, tapi itu pun nggak yang full tiap hari intensif, enggak sih. Gue belajarnya kayak ada 2 bulan, 3 bulan gue nggak belajar, gue nggak sekolah bahasa, terus habis itu sekolah lagi gitu sih.
Biaya, ngomongin biaya yang seperti tadi yang gue bilang, kalau lewat agen gue nggak tahu, tapi kalau lewat mandiri gue tahu. Biayanya sendiri yang pasti lu mesti bikin spare konto, namanya di sini ada satu, lu mesti banget bikin spare konto. Apa itu spare konto? Spare konto adalah uang jaminan yang harus ada di bank. Bank apa? Lebih tepatnya Bank Deutsche Bank. Nanti waktu lu bikin apply visa, salah satu persyaratannya dalam waktu lu bikin visa itu salah satunya lu punya spare konto gitu. Spare konto, misal gue nggak tahu setahunnya sekarang berapa, tapi waktu tahun gue butuh 10.800 euro buat bikin spare konto. Terus spare konto itu buat apa? Ya seperti tadi yang udah gue bilang, spare konto itu adalah uang jaminan selama lu tinggal di Jerman. Yang jadinya bikin pemerintah Jerman itu tahu dan yakin kalau lu di sini nggak bakal jadi gelandangan, lu di sini nggak bakal menyusahkan pemerintah mereka gitu. Dan uang spare konto ini nggak bisa kayak misalnya lu masukin, terus besoknya lu ambil lagi semuanya, gitu nggak bisa. Spare konto ini setiap bulannya hanya bisa diambil beberapa ratus euro. Waktu gua sih dulu 10.800 ada di itu tuh buat 3 tahun. Spare konto buat 3 tahun, uang jaminan buat 3 tahun 10.800. Di tahun pertama gua Ausbildung selama 1 tahun setiap bulan gua hanya boleh ambil 300 euro. Tahun kedua setiap bulan gua hanya bisa ambil 400 euro dan tahun ketiga hanya bisa ambil 500 euro. Udah gitu doang. Terus kalau sekarang tapi gue nggak tahu, karena nggak ditulisin juga berapa banyak uang yang dibutuhin. Dan itu juga kadang hoki-hokian ya, tergantung orang yang ngurusin yang ngurusin visa lu. Kadang itu pas gue dikasih taunya 10.600, bisa jadi waktu bagian lu disuruh punya 12.000. Nggak tahu, karena itu udah gue seperti yang Bigezak tadi gue udah bilang, belum regelnya tuh belum benar-benar tertulis harus ada A, B, C, D gitu, nggak, karena ya tadi yang itu gue bilang juga, ini tuh lebih Ausbildung lebih diperuntukkan untuk orang Jerman gitu. Jadinya buat Ausländer atau orang asing, mereka juga sukanya masih agak bingung-bingung gitu. Nah terus setelah spare konto waktu gue ya, spare konto 10.800, terus uang tiket pesawat tentunya, tiket pesawat pergi doang, gue nggak beli PP tentunya, gue belinya pergi doang. Kira-kira 10 juta kan ya, 8-10 juta. Terus habis itu apalagi? Uang buat 1 bulan, 3 bulan pertama lah. 3 bulan pertama sebelum lu dapat Ausbildung gitu kan, atau kalau misalnya lu perginya udah dapat langsung Ausbildung, ya berarti lu butuh kayak 2-3 bulan pertama gitu. Lu itu 2-3 bulan pertama buat hidup lu. Berapa banyak ya buat makan, buat apa-apa, ya beda-beda setiap orang ya. Pokoknya lu harus ada uang aja intinya. Terus apalagi ya? Ya udah sih gitu aja. Segitu dulu hal-hal yang mau gue bahas tentang Ausbildung. Kalau masih ada pertanyaan, kalau masih ada pengen sesuatu yang ingin lo tahu tentang Ausbildung di bidang gastronomi atau koki atau apapun itu, lo bisa tulis di komen di bawah. Ntar gue bakal coba bahas, gue bakal bikin videonya atau gue bakal reply message lo atau apapun itu. Terus habis itu ya udah sih gitu aja. Jangan lupa subscribe tentunya dan like video ini. Dadah, gitu aja. Dadah. Halo, sekarang kita kembali lagi ke tema Ausbildung episode kedua. Cile. Nah, sekarang hari ini gue mau ceritain tentang ngapain aja kalau lu Ausbildung koki di Jerman. Yang pertama, bakal dibagi dua kan, bakal ada teori dan juga praktek. Kalau waktu gue dulu sih 3 minggu kerja di Betrieb atau praktek dan 1 minggu sekolah atau ya belajar seperti biasa di kelas gitu. Nah tapi setahu gue sebelum koki sekarang ini berbeda. Jadi mereka 2 minggu kerja di Betrieb dan terus 1 minggu sekolah. 2 minggu kerja di Betrieb, 1 kali sekolah. 2 minggu kerja di Betrieb, 1 kali sekolah, kayak gitu terus. Betrieb itu apa sih? Nah Betrieb itu adalah satu firma atau perusahaan atau restoran atau hotel yang menaungi lu gitu, yang ngasih lu gaji, yang ngasih lu kerjaan. Nah itu sih, itu namanya Betrieb. Nah terus apa yang dilakuin waktu lu sekolah, pelajarannya apa aja? Pelajarannya waktu zaman gua sih ini tahun 2015 sampai 2018. Tahun 2015 sampai 2018 pelajarannya ada 4. English, tapi Englishnya juga untuk yang Fachbegriff, maksudnya kayak
bahasa-bahasa yang dibutuhin buat pekerjaan lu, buat koki itu, kayak misalnya sayuran, terus misalnya kalau ngomong ke guest atau ke kunde gitu-gitu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya gampang banget, beneran. Orang Jerman tuh nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi karena kita di Indonesia dasarnya udah dari SD, bahkan dari TK udah belajar bahasa Inggris, jadi buat gue bahasa Inggrisnya gampang banget. Itu aja gue waktu itu dapatnya nilainya 1. Maksudnya di sini, dan di sini sistem penilaiannya beda, 1 sampai 6 paling jelek, 1 paling bagus. Jadi gue dulu bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris dapatnya 1 ya, tentu aja karena menurut gue bahasa Inggrisnya gampang banget, tapi buat orang Jerman itu susah gitu. Terus habis itu ada pelajaran matematikanya juga tentang perkokian, kayak tentang misalnya suatu sayur harus berapa kilogram dengan geste segini banyak. Terus misalnya ruangan, ada satu ruangan buat veranstaltung gitu, misalnya orangnya ada 2000 orang, kursi yang dibutuhin berapa meter jarak dari misalnya dari pramusaji sampai dengan kursi dan geste, berapa meter jarak yang dibutuhkan, jadinya berapa besar ruangan yang lu butuhin, gitu-gitu. Kebanyakan tentang gitu-gitu. Terus habis mate apa lagi ya? Mate juga disebutnya bukan mate di sini. Di koki Ausbildung ini di kelas itu namanya WAW, Warenwirtschaft, yang dipelajarin makanya tentang waren atau barang-barang, dan Wirtschaft itu ya keuangan gitu, keuangan tentang ya gitulah, bayar-bayaran terus tip gitu-gitu. Terus habis itu apalagi TEG, ada TEG atau teknologi. Itu belajar hampir kayak kimia plus biologi plus pengetahuan dasar lu tentang makanan gitu. Jadi kayak gizi, belajar tentang gizi, belajar tentang makanan ini mengandung apa, terus kayak makanan itu dari ke tubuh masuknya gimana, terus ada zat-zat kimia apa aja yang ada di makanan ini, zat apa yang nggak boleh dimakan dimakan manusia misalnya, kayak gitu-gitu. Itu yang dipelajarin dari TEG. So, satu lagi di Wizo itu belajar, Wizo itu singkatan dari apa ya, pokoknya tentang politik itu, gue lupa apa kepanjangannya, pokoknya tentang politik gitu. Nah di situ belajar tentang semua regel yang ada di Jerman, kayak misalnya lu ditampar sama geste gitu, contohnya itu yang schlimmsten Fall gitu, misalnya lu ditampar sama geste, lu harus ngelapor kemana, contohnya gitu. Atau enggak misalnya jam kerja misalnya lebih setiap hari, lu kerja harusnya 8 jam jadi 10 jam, lu hak apa yang lu punya, hak dan kewajiban apa yang harus lu lakuin, gitu-gitu lah. Pokoknya hampir semua regel di Jerman kita pelajari di Wizo gitu. Terus habis itu, dan jam praktek, ada juga jam praktek, jam pelajaran dasar gitu. Di sekolah juga ada pelajaran masak seminggu 1 kali, 1 hari, tapi 1 hari full, jadi lu masak doang kayak di kantinnya mereka, tapi sekalian kayak belajar praktek gitu. Nah di situ diajarin biasanya kayak cara filet ikan, cara potong ayam bagian-bagian, atau nggak dari babi satu utuh gitu dipotong menjadi bagian-bagiannya gimana. Di situ di praktek itu, walaupun di betrip juga kadang-kadang kalau misalnya mereka lagi butuh masak babi gitu, lu juga bakal diajarin. Tapi di sekolah diajarin kayak gituan di prakteknya. Terus habis itu ada komputer, pelajaran komputer juga ada. Itu pelajaran komputer juga dasar banget coy. Kalau di Indonesia menurut gua itu pelajaran di Asia memang terlalu menggila ya. Anak kelas 3 SD udah pada bisa Excel gitu. Nah kalau di sini tuh pada nggak terlalu bisa. Bahkan yang biasa banget aja sama dengan Zoom gitu aja mereka banyak yang nggak tahu. Makanya jadinya buat mereka pelajaran komputer tuh sulit kayak gitu. Kayak buat gue sih kayak ya udah isi PC ya, kayak gue juga dapetnya 1 waktu itu. Terus habis itu udah selesai di sekolah sih. Di sekolah sih udah gitu doang. Nantinya di selesai di tahun pertama lu Ausbildung mau ke tahun kedua, ada yang namanya Zwischenprüfung. Di Zwischenprüfung ini lu bakal masak. Pokoknya lu kayak tiba-tiba masuk ke satu ruangan. Pertamanya ada ujian tertulis dulu, tapi cuma 3 soal gitu dan nggak terlalu susah juga. Karena yang diujiankan cuma yang hal-hal dasar doang di ujian pertama ini, Zwischenprüfung ini. Terus habis itu udah selesai ujian tertulis, ada waktu istirahat dulu 30 menit. Habis itu lu masuk ke ujian prakteknya. Di ujian prakteknya lu bakal masuk ke ruangan,
misalnya lu dapat nomor 5 gitu, lu masuk ke ruangan cari meja yang angka 5. Nah di angka 5 itu ada satu kotak misalnya isinya barang-barang yang harus lu masak dari situ. Tapi masakannya juga yang ada di buku lu gitu, semuanya yang di dasar-dasar. Jadi nggak akan mungkin, bukan kayak master chef yang gila-gilaan, nggak, tentunya udah pernah lu pelajarin. Kalau gua dulu dapatnya bikin Herzogenkartoffeln, jadinya di kotak gua itu adanya dikasih kentang, ada sahne, ada butter. Nah dari 3 ini lu mau bikin apa gitu, ada petersilia. Nah terus habis itu yang gue kepikiran bikin Herzogenkartoffeln, ya udah gue bikin Herzogenkartoffeln. Ntar gue liatin gambarnya di sini apa itu Herzogenkartoffeln. Nah terus habis itu kalau misalnya udah selesai, nanti 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian Betrip lu bakal dikirimin satu surat lu nilainya berapa gitu, nilainya bagus atau jelek gitu. Tapi Zwischenprüfung ini nggak ngaruh apa-apa buat kehidupan Ausbildung lu gitu. Maksudnya nggak berarti misalnya lu nilainya jelek terus lu bakal dikeluarin gitu, nggak bakal gitu. Kalau di Betrip gua yang dulu, walaupun nilai lu jelek, lu bakal tetap dibolehin Ausbildung koki gitu. Di tempat kerja gua yang sekarang, kalau misalnya Zwischenprüfung lu jelek, maksudnya di bawah 4, misalnya 5, 6 gitu, lu bakal disuruh ganti Ausbildung, jadi bukan koki lagi tapi jadinya Küchenhelfer atau cuma yang ngebantuin di dapur gitu. Misalnya di dapur juga ada hierarkinya. Kalau misalnya di restoran gitu ada Küchenhelfer, ada student, ada Küchenhelfer, ada koki, dan ada Küchenchef tentunya. Nah si Küchenhelfer ini tugasnya apa? Dia tugasnya motong-motong, kayak misalnya motong-motongin apa, bikin apa, motong-motong, pokoknya semua yang lu butuh potong-potong, bersihin apa itu Küchenhelfer. Koki ngapain? Koki yang masak, koki yang ngolahnya, ngasih bumbu yang bikin enak gitu. Di Jerman kayak gitu. Nah kalau di tempat kerja gue yang sekarang, Azubinya kalau misalnya mereka Zwischenprüfung yang nilainya jelek, mereka bakal dipindahin, ganti Ausbildung kokinya diganti jadi Ausbildung Küchenhelfer gitu. Gajinya gimana? Gajinya tentu beda Küchenhelfer sama koki, namanya juga Küchenhelfer cuma motong-motong, koki yang masak, jadi gajinya tentu beda. Walaupun pada akhirnya netonya hampir sama, karena di Jerman sayangnya Jerman tuh punya sistem sosial, pokoknya sosial gitulah. Jadi kalau gaji lu makin gede, lu pajak makin gede dipotongnya. Jadi kayak ya nggak ngaruh-ngaruh amat. Paling bedanya sama si Küchenhelfer pada akhirnya mungkin di brutonya bakal tertulis misalnya 2.700 misalnya gitu, lu sebagai koki, terus sebagai Küchenhelfer 2.200 gitu misalnya. Tapi pada akhirnya yang nyampe ke tangan lu di netonya misalnya paling Küchenhelfer 1.250, terus kokinya 1.300 gitu doang bedanya. Kadang-kadang emang menyebalkan, tapi begitulah adanya di Jerman. Nah udah lanjut, habis itu setelah Zwischenprüfung ya udah kerja biasa lagi di Betrip, sekolah lagi seperti biasa, sampai pada akhirnya ada yang namanya Abschlussprüfung. Apa itu Abschlussprüfung? Itu kayak ujian terakhir gitu. Nah di Abschlussprüfung ini lebih menegangkan karena lu harus bikin menu di mana lu dikasih barang-barang, apa maksudnya bahan-bahan yang dibutuhin 1 bulan sebelum tanggal lu praktek itu. Jadi ntar lu bakal dikirimin lewat pos gitu, lu dapat barang apa aja. Gue waktu itu dapatnya ayam, kalau nggak salah babi, aduh ya ampun gue lupa. Ntar gue liatin gambarnya di sini. Nah di sini itu yang gue bikin dari waktu lagi Abschlussprüfung. Itu juga gue dapet nilai nggak bagus-bagus amat. Gue dapatnya kalau nggak salah nilainya 3 doang ya, dapatnya 3. Tapi lulus, 3 tuh lulus. Nah terus habis itu gue juga mau ceritain kalau di Betrip ngapain aja. Kalau di Betrip gue yang dulu, yang sebelum ini di hotel gede gitu, mereka event hotel, jadi banyak banget eventnya. Biasanya di erstes Lehrjahr atau tahun pertama lu jadi Azubi, biasanya lu bakal masuk ke Frühstück, bagian Frühstück. Terus di zweites Lehrjahr atau tahun kedua lu bakal masuk ke bagian buffet. Jadi lu nyiapin salad, terus kayak bantuinnya ngaduk-ngaduk gitu, bikin supe gitu. Dan di drittes Lehrjahr lu bakal masuk ke à la carte. Karena di hotel gue waktu itu ada à la carte-nya cuma setiap abend gitu, setiap malam. Sementara buffet dari pagi, dari siang sampai malam buat makan siang dan makan malam. Makanya
rata-rata kalau yang Swaites, kalau misalnya anaknya juga agak kurang, nggak terlalu pintar, biasanya mereka walaupun udah di diabetes juga tetap aja masih di buffet gitu. Nah, terus apa aja yang dimasak di Jerman? Kan pasti pada pengen tahu kan apa aja yang dimasak di Jerman. Kalau yang dimasak di Jerman itu rata-rata makanan Jerman kalau gue di hotel. Di hotel tuh makanan Jerman tentunya. Nah, kalau karena gue hotelnya hotel biasa gitu. Kalau misalnya lu daftarnya ke hotel yang agak ke Arab-Araban atau ke Turkian, ya mungkin makanannya makanan halal, gue nggak pernah tahu. Terus tapi kalau yang tempat gue sih makanannya makanan Jerman biasa ya. Yang kita bikin apa aja, salad. Terus lu jangan pernah pikir salad di sini maksudnya cuma daun-daunan dikasih cuka, dikasih tomat sama apa, sama gurke, apa itu gurke? Timun gitu. Enggak, di sini beda banget. Gue pertama kali Ausbildung juga gue mikirnya ada di pikiran gue salad tuh bakal kayak gitu. Salad itu ya selalu ada cukanya, entweder rasanya asem banget atau enggak ya ada mayonya gitu, kayak di mana? Kayak di Hoka-Hoka Bento gitu kan. Tapi enggak, di sini apapun jadi salad. Pokoknya yang diservirnya dingin itu berarti salad. Kayak misalnya lu punya sisa nasi di mana? Sisa nasi di hotel gitu, ada hotel bekas buffet ada sisa nasinya. Maksudnya bukan dari guest ke sisa gitu. Maksudnya kan kadang udah nyiapin buat 1000 orang walaupun 800 orang, siapa tahu mau nambah. Nah, misalnya ada sisa gudang dari 100 dari yang nggak kepake itu. Nah, dari yang nggak kepake itu biasanya kita bikin salad, namanya rice salad gitu. Apa aja isi saladnya? Nasi, ada paprikanya, misalnya mau ditambahin feta cheese, mau ditambahin apa lagi? Petersilie, mau ditambahin tomat mak, itu kayak pokoknya pada akhirnya warnanya berbeda, terus begitu dimakan walaupun dingin-dingin tetap enak. Itu namanya salad. Ada sisa daging, misalnya daging yang nggak kepake, lu pakai buat salad juga, jadinya apa, flash salad. Misalnya ada sisa kentang dari buffet nggak kepake, akhirnya jadi apa, kartoffel salad. Ada sisa noodle nggak kepake, jadi noodle salad. Nah, jadinya semua itu dinamakan salad. Mungkin buat orang Indonesia bakal nggak terlalu ngeh gitu pada pertamanya, apaan, kenapa kayak gini namanya salad. Gue juga kayak gitu waktu dulu pertama kali gue suruh bikin salad, gue juga bikin saladnya asam banget karena gue nggak pernah tahu apa itu salad. Di pikiran gue, pikir di otak Indonesia gue, salad itu adalah sesuatu yang sedaun-daunan dan rasanya asam pakai cuka. Itu yang ada di pikiran gue, tapi sekarang ya udah biasa. Terus habis itu, oh ya kalau di betrip gue yang sekarang, Autsubinya erstes Lehrjahr, biasanya mereka di kalte Küche atau nggak dibikin yang salad-salad itu. Zweites Lehrjahr bikin supe biasanya, supe-supean. Nanti yang drittes Lehrjahr mereka bakal bantu di warme Küche atau yang masak-masak gitu. Gitu bedanya. Jadi setiap hotel, setiap restoran itu bakal beda-beda gimana cara mereka cara mereka mempekerjakan Azubi. Ada juga yang emang lu dapetnya pesh gitu atau yang nggak hoki gitu, tempatnya busuk banget, lu bakal disuruh-suruh tiap hari cuma bersih-bersih, tiap hari cuma fresh tuh, bisa kayak gitu. Tapi kalau tempatnya memang bagus, yang tempatnya memang beneran buat Ausbildung, lu bakal dipekerjakan sesuai dengan caranya gitu, sesuai dengan regelnya gitu. Terus habis itu gimana jam kerjanya di sana? Jam kerja di sini selama gua Ausbildung enak sih, maksudnya kayak enggak sih, waktu gue Ausbildung di hotel, nah itu juga setiap tempat kerja berbeda, nggak bisa disamain. Walaupun regelnya tertulis cuma 8 jam, tapi untuk gastronomi sayangnya boleh agak dilonggarkan gitu. Walaupun tetap nggak boleh sampai melebihi batas banget gitu. Jadi gue waktu dulu sih kayak bisa, misalnya harusnya gue kan waktu itu kerja mulai jam 5.30, setengah 6 sampai jam 2 siang harusnya. Tapi karena terlalu banyak pekerjaan, gue nggak pernah pause. Seharusnya dalam regel di Jerman itu 8 jam kerja, 30 menit pause, harus kayak gitu. Tapi gue kerja sampai jam 2 nggak ada pause sama sekali. Bukan nggak ada, tapi nggak bisa bikin pause karena entweder gue pause tapi kerjaan gue nggak beres dan akhirnya gue kena marah, atau enggak gue ya udah nulis aja gitu, yang penting gue beres dan habis itu cepat pulang ke rumah. Terus habis itu juga karena gue waktu itu event hotel, jadinya banyak banget eventnya. Akhirnya kadang waktu udah jam pulang, gue tetap harus ngebantuin dulu yang buffet karena belum beres, kayak gitu terus-terusan misalnya. Atau enggak, kalau di tempat kerja yang gue sekarang kerja di restoran gitu kan, tempat kerja gue yang sekarang lebih tertata, lebih jelas waktunya. Mereka juga tuh jelas waktunya, jadi Dienstplan atau enggak jadwal kerja itu bakal keluar setiap
setiap minggu bakal ada keluar baru buat minggu depannya, setiap hari Jumat keluar baru lagi buat minggu depannya kayak gitu. Nah di tempat kerja gue yang sekarang lebih enak, A2B-nya juga misalnya pulang jam 15 ya mereka pulang jam 15 gitu. Lu pokoknya nggak ada Überstunden gitu, kecuali emang lu ditulisin di Dienstplan lu harus Überstunden hari itu, tapi kalau enggak ya udah lu bisa pulang, itu enaknya. Tapi setiap perusahaan, setiap restoran, setiap hotel itu tuh beda-beda. Lu makanya tuh ada yang dapat PES, ada yang dapatnya hoki. Kalau emang yang hoki ya mereka bakal ngikutin jam kerja sesuai regel. Tapi kalau emang yang PES kayak tempat gue yang dulu, yang sebelumnya, wah itu sih gila-gilaan ya. Jadi lu jadi acuh di sana banting tulang gila. Berat banget kerjanya, sumpah. Berat banget kerjanya, capek banget. Jadinya kayak wah gila sih itu. Gue pulang-pulang kadang udah tepar, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus habis itu setiap kan nggak setiap weekend libur juga kan kalau di hotel. So hotel tuh bukanya Senin sampai Minggu. Jadi kadang satu minggu lu cuma libur 1 hari kalau lagi banyak event. Kadang liburnya kadang liburnya nggak Sabtu Minggu gitu-gitu kan yang bikin nggak enak ya kadang. Ya untungnya kalau tempat kerja gue yang sekarang karena dia setiap Sabtu Minggu tutup, jadinya gue weekend atau weekend juga ikutan libur gitu. Enaknya gitu, makanya cari kerja harus yang sesuai sih, harus yang enak juga. Tapi buat Ausbildung sih, apalagi lu Ausländer atau dari Indonesia, nggak usah pilih-pilih, yang penting dapat tempat dulu. Ntar kalau udah lulus cari kerja, baru cari kerja yang enak buat lu gitu. Terus apalagi ya? Ya udah sih kayaknya gitu aja buat gaji dan lain-lain. Ntar gue bakal ceritain lagi di vlog yang lain. Udah gitu aja. Di vlog yang lain. Ya udah gitu aja. Dadah. Hai. Hari ini gue mau bahas lagi tentang Ausbildung. Kalau di video yang sebelumnya tentang Ausbildung kan gue udah bahas sedikit tentang gaji gitu kan. Hari ini gue mau lebih spill lagi, lebih banyak tentang gaji Ausbildung gue. Ini gue udah ada kertas yang namanya Gehaltsabrechnung, yaitu kalau misalnya lu gajian seperti di Indonesia, lu juga pasti dapat kan setiap bulannya ada yang namanya rincian. Maksudnya rincian dari neto gaji lu gitu, dari bruto ke neto potongannya apa aja kayak gitu kan ya. Di sini juga sama, jadi setiap bulan kita dapat Gehaltsabrechnung yang bakal dikirim entweder lewat pos atau enggak dikasihin sama chef lu atau enggak lu dapat per email gitu. Ini gue lagi lihat Gehaltsabrechnung gue waktu gue Azubi waktu tahun 2017, berarti ini gue lagi di zweites Lehrjahr, also ya di sini gue dapat dapat bruto 750 euro. Oh iya, gue juga pertama ngingetin kalau gaji di Jerman itu gede kalau lu rupiahin gitu. Kan banyak banget kan orang yang nulis ke gue, enak ya kak, enak ya Ci gitu. Ausbildung di Jerman, enak ya kerja di Jerman, gajinya gede gitu. Itu karena lu mikirin gaji euro gua gitu, lu ganti jadi rupiah gitu. Emang kelihatannya jadi gede kalau lu ganti jadi rupiah gitu, karena lu ngelihat kan kayak ya ampun gaji gua di Indonesia cuma 5 juta misalnya, tapi 5 juta di Indonesia udah cukup gede gitu kan, dengan harga-harga yang ada di Indonesia. Sekarang lu bandingin sama gaji Ausbildung gitu, misalnya di Jerman, enaknya gajinya gede karena lu ngubah itu jadi ke rupiah gitu, kelihatannya gede. Gila banget, satu bulan lu dapat 10 juta, lu dapat 12 juta gitu. Tapi harus diingat juga, gaji segitu, gaji 10 juta yang ada di otak lu itu gue pakainya buat di Jerman gitu, bukan buat di Indonesia. Perfect banget kalau misalnya gue dapet gaji Jerman dan gue tinggal di Indonesia dengan gaya hidup Indonesia, bukan gaya hidup maksudnya dengan harga-harga Indonesia, itu emang jadi gede banget. Tapi leider gue dapet gaji Jerman dan harus tinggal di Jerman, jadinya gaji segitu yang kelihatannya di Indonesia gede, di sini kayak nggak seberapa. Lu bisa pikir misalnya gue dapet di tahun pertama gue neto 400 gitu kan, 400 euro. 400 euro kalau dirupiahin berarti 7 juta 500-an kali ya, 7 juta 500 sampai 8 juta. Orang yang mikir pasti enak banget, dapat gajinya gede 8 juta per bulan gitu. Itu lu rupiahin 8 juta di Indonesia gede. Tapi begitu lu pakai di sini 400 euro nggak ada apa-apanya.
buat rumah aja belum cukup coy. Itu yang lu pikirin. Lupa, gue ngomong ke orang yang maksudnya yang pas-pasan gitu. Kalau yang pas-pasan lu pikirin coba 400 euro 8 juta di Indonesia dengan di Jerman itu beda gitu. Di Jerman tuh 400 euro nggak ada apa-apanya. Itu yang harus lu pikirin, yang harus siapin dulu. Makanya tadi yang video gue sebelumnya gue bilang kan, makanya kalau misalnya belum ada uang mendingan lu tabung dulu. Kenapa? Soalnya itu kalau kelihatannya mungkin gede tapi sebenarnya nggak gede waktu di sini gitu. Sekarang gue mau masuk ke potongan gaji Ausbildung gitu. Gaji Ausbildung apa aja? Seperti yang tadi gue bilang, gue dapat di sini bruto 750 euro. Terus di sini ada potongan banyak banget. Yang pertama ada Krankenversicherung atau enggak asuransi kesehatan. Jadi di setiap orang yang tinggal di Jerman maupun turis yang datang ke Jerman, lu mesti punya Krankenversicherung atau asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini kalau lu kerja, lalu bakal bayar setengah dari persenan yang seharusnya. Jadi lu bayar setengah yang bayar Arbeitgeber, yang setengah lagi yang bayar Arbeitnehmer gitu. Nah, berapa persen yang harus lu bayar? Yang harus lu bayar untuk asuransi kesehatan ini 14,0% dari gaji lu gitu. Ya, buat asuransi kesehatan di sini gua bayar dari 750 gua bayar 62,25 euro. Oke. Lalu juga ada potongan PV ini atau Pflegeversicherung atau apa ya? Asuransi kalau lu untuk asuransi untuk apa ya? Untuk Pflege itu apa ya? Bingung, ntar gue kasih di bawah ya, gue bingung apa bahasa Indonesianya. Buat Pflegeversicherung itu lu harus bayar 3,05% per bulan. Dan di sini dari 750 euro gua bayar waktu dulu 11,44 euro. Lalu juga ada Rentenversicherung atau enggak asuransi masa tua, dimana jadinya misalnya lu nanti udah tua gitu, udah masuk masa pensiun, lu bakal dapat uang dari gaji lu ini gitu, dari potongan gaji Rentenversicherung ini gitu. Rentenversicherung yang harus dibayar lu per bulan yaitu 18,6%. Di sini gua bayar buat Rentenversicherung 70,13%. Terus juga ada Arbeitslosenversicherung. Itu adalah asuransi kalau lu nggak kerja gitu. Maksudnya dalam artian nggak kerja karena kemauan lu, itu lu nggak bakal dapat. Tapi nggak kerja dalam artian misalnya lu di PHK. Atau enggak misalnya lu masa kontrak lu habis dan lu lagi dalam masa pencarian kerja yang baru, nah itu lu dapat Arbeitslosen gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya lu emang dalam keadaan gak bisa kerja tapi bukan karena kemauan lu gitu, karena emang kondisinya seperti itu, maka lu bakal juga dikenain potongan di sini per bulan 2,4% gitu. Dan di sini sih waktu dulu gue kenanya 11,25 euro dipotongnya. Ya. Lalu ada juga Kirchensteuer atau enggak pajak gereja. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang Kristen Protestan atau Katolik. Karena sampai saat ini juga gue masih evangelis, dan waktu gue ditanya dulu pas lagi baru unmelden pertama kali, gue ditanya agama gue apa dan gue jawab evangelis. Jadinya gue juga harus bayar Kirchensteuer. Walaupun gak gede sih, cuma 3%. It's okay dah. Terus habis itu banyak juga di orang Jerman maupun orang Indonesia di sini yang gak ngakuin agamanya. Jadi kadang banyak juga yang walaupun lu Kristen, walaupun lu rajin ke gereja tiap minggu, tapi mereka nggak bayar Kirchensteuer gitu, karena waktu lagi unmelden, waktu mereka ditanya lu agamanya apa, mereka nggak jawab mereka agamanya Kristen gitu. Ya itu juga bisa, tapi kalau gue memutuskan buat gue bilang gue Kristen, kenapa nggak ya? Terus cuma 3% kan. Terus juga ada yang namanya Lohnsteuer atau pajak penghasilan, Lohnsteuer pajak penghasilan. Tapi ini Lohnsteuer ini hanya diaplikasikan untuk orang-orang yang brutonya di atas 1.200. Karena bruto gue semasa Ausbildung ini kurang dari 1.200, yaitu 750, jadi gue nggak dikenain
loan Stoyer. Tapi gue nggak tahu zaman sekarang kan, soalnya kan gaji Ausbildung udah naik ya, harga barang juga semua udah naik gila banget. Jadinya mungkin bisa jadi lu tahun ketiga gaji brutonya udah lebih dari 1.200, gue nggak tahu, mungkin juga nggak, gue nggak tahu. Tapi seandainya seperti itu, maka lu bakal dikenain juga potongan loan Stoyer. Gimana potongan loan Stoyer ini? Jadi di Jerman itu ada 6 Stoyer klase, atau ada 6 pajak, ada kelas pajak gitu. Ada loan Stoyer nomor 1 yang biasa ada Stoyer klase nomor 1 yang biasanya untuk orang-orang yang single. Ada Stoyer klase nomor 2 yang biasanya dipakai juga buat orang-orang yang single tapi single parent. Juga ada yang nomor 3, biasanya yang nikah. Biasanya nomor 3 sama nomor 5 ini dikombinasikan. Biasanya orang yang menikah tapi penghasilannya bedanya cukup jauh gitu. Misalnya yang satu dapat 1.200, yang satu dapatnya 4.000 misalnya kayak gitu. Itu kan cukup beda jauh. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gitu ngambilnya nomor 3 dan 5. Terus juga ada nomor 4. Nomor 4 biasanya yang nikah tapi juga yang menikah tapi penghasilannya hampir sama. Misalnya lu sama pasangan lu penghasilannya per bulan sama-sama 3.000 gitu per bulan. Nah, itu biasanya ngambilnya nomor 4 atau enggak 4 mid faktor. Gue nggak tahu apa bedanya, tapi antara 4 atau 4 mid faktor gitu. Terus ada juga yang nomor 6, Stoyer klase nomor 6 ini biasanya buat semua Arbeitnehmer. Tapi kalau biasanya mereka punya 2 pekerjaan. Biasanya pekerjaan utama mereka biasanya ngambil antara nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan nomor 6 ini buat Nebenjob mereka. Buat yang penghasilannya lebih kecil biasanya pakai Stoyer nomor 6 ini. Begitu. So, selesai tentang potongan gaji. Nah, dari situ gue bisa dapat di sini dari Auszahlungnya yaitu 500 euro. So, di sini kelihatannya potongannya nggak terlalu gede kan ya. Tapi gue bisa lihat, gue bisa bandingkan dengan gajinya Bram, maksudnya yang sekarang atau gaji gue yang sekarang. Dari gaji gue yang sekarang juga maksudnya nggak lebih gede banget gitu loh dari ini. Maksudnya paling bedanya cuma ya beberapa ratus gitu, nggak nyampe beda nggak nyampe beda 1.000 2.000 gitu loh, nggak. Oke, lanjutin lagi. Sekarang gue mau ngomongin gimana dengan gaji Ausbildung yang kecil ini lu bisa bertahan hidup gitu. Apalagi kalau misalnya lu tanpa support orang tua. Ya, oke, wie gesagt, yang selama tahun pertama dan kedua itu agak sulit buat tanpa support orang tua. Jadi kalau bisa lu dapetin support orang tua, atau nggak lu ngos-ngosan pinjem sana sini bla 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 dulu gitu. Daripada lu kayak gitu, mendingan lu nabung dulu, siapin uang. Udah siap baru lu ke Jerman. Jangan pas-pasan nanti pada akhirnya lu pulang tanpa hasil, kan percuma juga ya, kesini mahal. Jadi mendingan lu siap-siapin dulu, atau enggak ya support dari orang tua, itu paling enak sebenarnya. Gimana caranya? Sekarang gue mau ngasih tahu aja gimana caranya waktu Ausbildung maksudnya bisa hemat gitu, dan lu bisa nyaman gitu hidupnya. Yang pertama, di sini minum lu pakai Leitungswasser. Apa itu Leitungswasser? Air keran. Air keran itu di mana-mana di sini fresh banget, enak banget air kerannya. Kalau misalnya lu masih jijik gitu, jijik banget jangan minum pakai air keran, nggak sehat. Wah, susah itu. Karena di sini rata-rata orang juga minumnya pakai air keran. Jadi air keran juga udah cukup terjamin. Bahkan banyak orang Jerman yang bilang menurut mereka lebih sehat minum Leitungswasser dibandingkan Mineralwasser. Also keine Ahnung, aber es wahrscheinlich auch so. Also keine Ahnung. Kalau gue sendiri sih sama si Bram, sama si Glenn juga, dari dia kecil kita minumnya Leitungswasser. Di sini juga ada yang filter air gitu. Biasanya kita masukin ke situ ke filter air. Jadi ya airnya berasa nggak keran amat gitu. Walaupun gue sering juga minum langsung aja dari kerannya. Kayak ya udahlah, so what gitu. Terus habis itu, selain itu juga, ya selama lu di Jerman, cobalah hidup sebagai orang di Jerman. Also, maksud gue kayak makanan jangan yang neko-neko, lu mesti Asia, lu mesti nasi gitu. Kalau lu kayak tipe yang orang kayak gitu, lu bakal susah. Kenapa? Karena harga beras di sini cukup mahal pertama. Harga-harga sayuran atau makanan-makanan Asia juga cukup mahal. Kayak misalnya tahu, tempe itu tuh gue jarang beli. Tahu sih lebih sering ya kan, lebih murah karena lebih murah dibandingin tempe menurut gue. Dan gue lebih suka tahu. Tapi sayuran-sayuran kayak toge, terus pakcoy, terus
kangkung gitu-gitu tuh mahal. Kalau misalnya lu pengen hidup di sini tapi hidupnya seperti orang Asia, seperti orang Indonesia yang makannya tempe bacem misalnya, tumis kangkung, wah siap-siap uang lu keluar banyak. Karena misalnya gue contohin satu barang aja yang menurut gue cukup krusial ya. Pasta, harga pasta di sini tuh 500 gram 1 euro lu dapet. Tapi beras 1 kilo lu dapetin harganya sekarang 2,5 euro. Apalagi sekarang harga gandum semua udah naik. Ya dari situ aja lu udah bisa lihat kalau lu mau makan nasi setiap hari atau makan misalnya nasi dalam 1 minggu 2-3 hari 2-3 hari doang, sisanya makan pasta gitu, maksudnya setengah-setengah, mana yang lebih lonstig gitu, mana yang lebih günstig. Ya begitulah. Terus juga di sini sayuran yang tersedia contohnya brokoli, Blumenkohl, dan Erbsen, karoten, kayak gitu-gitu. Pakailah sayuran yang ada gitu. Lu di sini butuh kreativitas. Masak sendiri, yang pasti lu harus bisa masak sendiri. Karena kalau lu nggak bisa masak sendiri, lu mau beli terus keluar itu mahal. Contohnya aja harga doner, zaman dulu waktu gue baru datang tuh masih 4 euroan ya. Cukup oke lah ya. Kalau sekarang itu harga doner tuh udah 6 euro. 6-7 euro. 6-7 euro, lu misalnya satu hari makan itu aja buat makan siang doang 7 euro udah keluar coy. Sekarang lu pakailah otak lu yang seneng menggantinya dengan rupiah berkali-kali. 7 euro dalam rupiah berapa? 7 euro 15, 30, 45, 60, 90, 75 ribu 75 ribu buat satu kali makan. Belum makan siang, makan malam, apalagi kalau lu tipe yang suka ngemil-ngemil, nah udah mati aja gitu kan. Makanya di sini harus bisa masak, minimal bisa masak telur, masak mie goreng gitu. Ya gitulah. Itu sangat membantu sih kalau lu bisa masak, dan juga butuh kreativitas. Kayak misalnya gue sering masak kayak hari ini gitu, gue masaknya Erbsen pakai karoten, maksudnya itu yang ada satu pakung dari Tiefkühl gitu, dari frozen. Gue biasanya belinya frozen Gemüse atau apa namanya, sayuran yang frozen gitu. Hari ini gue beli masak kayak gitu, gue masaknya Erbsen sama karoten yang udah satu pakung, ditambah frikadellen, udah gitu aja, ditumis pakai bawang putih kayak gitu-gitu. Mungkin di Indonesia bakal jarang makan kayak gitu kan, karena Erbsen aja mungkin jarang ya. Terus mini karoten gitu mungkin jarang. Di sini kan banyak kayak gitu-gitu. Itu loh yang jenis-jenis sayuran yang beda-beda kayak gitu loh. Yang di situ pertamanya mungkin agak bingung, agak susah ya, kayak nggak enak gue lebih suka makanan Indonesia gitu. Cuma ya bagaimana ya, kita harus adaptasi. Kalau misalnya keuangan lu juga pas-pasan, lu mesti adaptasi, ya udah mau gimana lagi ya kan. Nah gitu sih. Oh iya, banyak juga yang nanya tentang gaji setelah Ausbildung berapa. Setelah lulus Ausbildung berapa sih Ci gitu, berapa sih Kak setelah lulus Ausbildung. Gaji koki setelah Ausbildung antara 1.700 sampai 2.100. Antara 1.700 sampai 2.100 itu buat fresh graduate biasanya. Ya, gue nggak bisa bilang berapa genaunya karena ya emang antara segitu 1.700 sampai 2.100. Nantinya lu bakal dapet neto kira-kira 1.100 sampai 1.300 begitu. So, jadi lu boleh pikirin dulu apakah lu yakin mau datang ke Jerman atau enggak gitu. Ya begitu aja deh video gue kali ini tentang gaji. Nanti kalau mau ada video lain, ada pertanyaan lain, lu boleh komen aja di video ini. Atau enggak lu juga boleh DM gua di Instagram @karoenbram. Atau enggak lu juga boleh baca-baca di blog gua. Gua juga banyak tulis di situ tentang Ausbildung dan jalan-jalan gua, karena kita berdua suka traveling. Tentang itu juga di karoenbram.com. Lu juga boleh tinggalin komen di situ atau terserah lah. Pokoknya lu boleh tanya-tanya ke gua. Bebas. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini kalau lu pengen tahu lagi tentang Ausbildung atau lihat-lihat vlog jalan-jalan kita mungkin. Nah ya, oke deh, sampai gitu dulu ya, dadah. Hai, hari ini aku mau bikin video tentang setelah Ausbildung mau ngapain sih gitu. Karena banyak yang nanya juga kan di DM Instagram, setelah Ausbildung gimana gitu. Kalau gue waktu itu sih
habis Ausbildung karena nilai gue cukup bagus dan juga kayaknya kerja gue cukup oke, jadinya mereka minta gue untuk belajar atau untuk lanjut kerja di sana gitu setelah 3 tahun Ausbildung. Gue ditawarin waktu itu antara jadi kepala breakfast atau enggak jadi demi chef biasa, apa namanya, kayak ya koki fresh graduate gitu, yang kerjanya di a la carte gitu. Terus habis itu setelah berpikir dan waktu itu nego gaji dulu juga sama chef gua, terus jadinya akhirnya gua memutuskan buat minta jadi kepala breakfast. Kenapa orang-orang tuh banyak yang nggak mau jadi kepala breakfast? Karena harus bangun pagi kan, harus selalu bangun pagi, terus tanggung jawabnya juga gede karena selain breakfast doang yang diurusin, juga harus ngurusin cafe pause dan juga apa itu namanya, dan veranstaltung gitu. Nah jadi tapi pada akhirnya gue memutuskan buat jadi kepala breakfast aja karena dari jam kerja menurut gue itu paling oke buat gue gitu. Nah terus tapi kalau misalnya lu dapat Ausbildung dari agen gitu, gue nggak tahu apakah lu bisa punya kesempatan buat lanjut kerja di sana atau bahkan punya kesempatan buat cari kerja di Jerman. Itu gue nggak tahu kalau lewat agen, karena lewat agen juga kan gue nggak tahu ya kalian ditempatin di mana gitu. Kalau gue kan karena cari sendiri, jadi gue tahu mana yang kira-kira oke buat gue gitu. Tapi sementara kalau yang lewat agen bisa jadi kan kayak kalian dikumpulin di satu tempat atau yang itu bentuknya sekolahan doang, dan jadinya mungkin untuk kerja selanjutnya juga lebih susah gitu. Gue nggak tahu juga, karena gue nggak ada pengalaman lewat agen gitu. Tapi kalau gue sih waktu itu ya langsung belajar di sana gitu. Terus kalau orang lain gimana? Kalau nggak lanjut tempat kerja lu gimana? Ya lu bisa cari kerja sendiri. Lu bakal dikasih waktu berapa? 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung uang di bank lu ada berapa banyak. Misalnya uang di bank lu cukup untuk lu bertahan di sana selama 1,5 tahun buat cari kerja, ya lu berarti bakal dapet visa cari kerja selama 1,5 tahun. Begitu. Terus habis itu ya dalam jangka waktu itu lu boleh cari kerja dimanapun sampai keterima, sampai dapat kerja gitu. Tapi buat dapat visa kerja itu lu butuh tempat kerja yang sesuai sama Ausbildung lu atau sesuai sama studi lu gitu. Misalnya lu lulus koki terus lu dapat kerjaannya cuci piring gitu, lu nggak bakal dapat visa. Jadi lu bakal visa misalnya lu lulus koki dan lu dapat kerjaan koki juga misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya setelah Ausbildung mau kuliah bisa nggak gitu? Bisa, tapi lu butuh butuh pengalaman kerja dulu minimal 2 tahun, setahu gue 2 sampai 5 tahun. Habis itu baru boleh kuliah, tapi itu pun di jurusan yang yang sesuai. Maksudnya kayak misalnya Lebensmitteltechnologie lu bisa, atau misalnya gastronomi apa gitu, gue lupa, itu juga bisa. Tapi kayak misalnya lu tiba-tiba pengen kuliahnya teknik gitu ya, itu nggak bisa, itu jauh, berarti lu harus mulai dari awal lagi. Yang kedua, gaji saat Ausbildung berapa? Gaji saat Ausbildung tuh nggak banyak coy. Kalau misalnya lu mikirin mau Ausbildung ke Jerman buat ngasih uang buat orang tua gitu, itu nggak akan cukup. Karena gua waktu itu di Berlin ya, gua Ausbildung di Berlin selama 3 tahun. Gaji tahun pertama itu bruto dapat 700 euro, kayaknya 700 euro kalau nggak salah, 700 euro, tapi itu tahun 2014 ya, sekarang kan tahun 2022, udah 8 tahun lalu. Tahun 2014 gue dapet gaji tahun pertama bruto 700 dan dapat netonya jadinya 400 euro. Dari 400 euro ini lu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan buat makan aja kurang. Jadi kalau lu udah mikirin mau nabung, mau buat jalan-jalan, buat ngasih orang tua, kayaknya terus mikirin nanti lagi. Kalau misalnya lu belum punya uang buat Ausbildung atau uang lu pas-pasan, mendingan ditahan dulu, lu nabung dulu, baru setelahnya ikutan Ausbildung. Karena buat tahun pertama dan tahun kedua itu bakal berat kalau lu nggak dapet support dari orang tua, itu susah banget, parah. Tahun kedua gue dapet naik 100 euro brutonya jadi 800 euro, tapi dapat ke tangan lu pada akhirnya juga cuma 450 euro netonya. Dari 450 euro ini ya cukup sih, cukup nggak cukup ya, kadang ada di saatnya nggak cukup, 1 bulan ada saatnya nggak cukup, ada saatnya cukup gitu. Nah itu yang lu mesti pinter-pinter gimana cara manage uangnya gitu. Lanjut tahun ketiga gue dapet bruto 900 euro, itu dapat di tangan gue pada akhirnya 530 euro kalau nggak salah, 530 euroan gitu.
itu uang itu udah agak cukup, gue udah bisa agak nabung, walaupun nabungnya juga nggak banyak. Dan maksudnya misalnya tiba-tiba bulan depannya ada acara apa, gue pasti pergi kemana gitu, misalnya sama teman-teman diajak pergi kemana, udah habis gitu, kayak uangnya pas-pasan jadinya. Jadi masih, pokoknya masa Ausbildung itu masih lu nggak akan bisa nabung sih, masih susah. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa dari tertulisnya 800 tiba-tiba yang dapat di tangan lu cuma 400 gitu. Karena pajak di Jerman itu gede. Walaupun misalnya lu jangan termakan kata orang-orang yang enak tuh kerja di Jerman gajinya gede, gajinya 10 juta, itu bruto coy misalnya. Contohnya bruto 800 euro misalnya saat Ausbildung gajinya gede bisa jutaan gitu. Bisa 15 juta itu bruto. Dari bruto lu bakal dipotong dulu pajaknya, dipotong buat pajak, dipotong buat asuransi, bla 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 dan sebagainya. Pada akhirnya nyampe di tangan lu cuma setengahnya, bahkan kadang kurang dari setengahnya. Makanya itu jangan termakan omongan-omongan orang yang bilang lu kalau keluar negeri bakal tajir. Lu survive di sini coy susah pas awal-awal itu. Buat mental lu juga itu masih susah. Pasti awal-awal tuh butuh, berat banget pas awal-awal. Jadi jangan kira semua orang yang tinggal di luar negeri itu bahagia gitu. Pas awalnya mereka semua survive coy. Dari gaji itu berapa kira-kira untuk kebutuhan lu gitu. Untuk kebutuhan, misalnya lu ngekos barengan sama orang-orang lain gitu. Satu rumah yang misalnya isinya 3-4 orang, itu kira-kira harganya bisa di Berlin ya, ini di Berlin gue bilang, gue nggak tahu di kota lain karena gue selama ini tinggal di Berlin. Di Berlin bisa kira-kira dari 400 sampai 500, ada yang 300, tapi kayaknya sekarang udah jarang karena sekarang 2022 semua harga udah naik. Waktu zaman gue sih dulu gue bayar 350 kalau nggak salah, 350 gitu ya, buat satu kamar doang. Jadian itu barengan sama orang lain, orang Indo juga waktu itu. Terus habis itu gue juga pernah tinggal di Studentenwohnheim, itu juga harganya 300, tapi WC-nya di luar, dapurnya juga barengan. Jadi yang lu dapetin cuma kamar doang, itu harganya 300 juga. Terus kalau lu mau nyewa apartemen sendiri, misalnya lu ngerasa lu cukup tajir, lu mau nyewa apartemen sendiri, apartemen gue yang sekarang ini cukup murah, yang tempat gue tinggal ini di pinggiran, 2 ruangan doang, ada yang studio juga bisa, tapi harganya emang sekarang rata-rata 500-an, 500 ke atas. Kayaknya lu mau nyari yang 400 apartemen udah susah banget, jarang banget di Berlin. 500, taruh 500. Nah lu bayangin deh, dari gaji lu 400 di tahun pertama buat bayar wohnung atau apartemen, atau buat ya itu aja udah 300 sampai 500. Lu mau duit dari mana? Di DM gue suka ada yang nanya gitu, gimana kak udah bisa nggak ya buat nabung, bisa nggak ya buat ngasih orang tua? Wah lupain sih, kalau lu pengen tujuan Ausbildung buat ngasih orang tua, buat nabung itu nggak akan bisa, susah. Lu butuh uang dulu buat 3 tahun pertama lu hidup dulu, itu dulu. Kebutuhan selanjutnya selain rumah juga dari neto itu lu bakal butuh juga buat kebutuhan lu makan. Kan banyak juga gue baca agen-agen Ausbildung yang nulisnya ntar lu dapat makan. Aduh itu kayaknya gue nggak yakin itu benar. Kan di tempat gue ya dapat makan di tempat kerja, tapi ya selama gue bekerja, maksudnya kayak selama gue lagi jam kerja gue gitu, misalnya gue lagi kerja dari jam 6 sampai jam 4 sampai jam 2 siang, jadi kan waktu jam makannya jam 12 siang, jadi ya gue bisa makan di hotel. Waktu jam 12 siang itu makan siang doang, makan malam ya di luar lah. Gue harus bikin sendiri, atau enggak kalau emang lo mau hemat ya udah nggak usah makan malam, tapi lapar ya urusan lu gitu kan. Terus pagi-pagi gue bisa makan di hotel gitu. Terus kalau lagi hari libur ya gue juga masak sendiri, gue nggak akan ke hotel buat minta makanan, ya nggak mungkin juga. Lagian rumah gue sama tempat kerja cukup jauh waktu itu. Gue nggak tahu kalau misalnya rumahnya deket-deket, tapi nggak enak juga kayaknya kan, maksudnya lu nggak kerja terus tiba-tiba lu datang ke hotel, boleh nggak gue minta makan, kayaknya kurang etis aja gitu. Jadi ya itu juga yang perlu pikirin buat makan. Itu kira-kira makan kira-kira berapa ya? Wah itu susah tuh, nanti kayaknya harus gue bahas di tempat lain lagi. Habis itu selain buat makan, terus juga misalnya lu ke gereja, misalnya lu Kristen ke gereja, lu juga harus pikirin kan itu persembahan, perpuluhan itu juga. Terus habis itu temen lu ulang tahun, misalnya lu mau ngasih kado, ya bayar, maksudnya kan beli-beli juga. Terus apa lagi ya, banyak sih yang kayak itu, lain-lain hal-hal di luar gitu yang juga kadang-kadang nggak kepikir, tapi tiba-tiba oh iya keluar juga uangnya gitu. Itu juga makanya bikin uang Ausbildung itu nggak cukup. Terus tadi itu bisa jalan-jalan nggak kak gitu, ada juga sekarang gitu, enaknya bisa jalan-jalan di sana, nanti kalau Ausbildung bisa jalan-jalan, kata lu bisa jalan-jalan.
uangnya aja belum cukup, mau jalan-jalan gimana, buat nabung aja belum cukup. Semua maksudnya kadang tuh orang ngelihat kan cuma kalau di Instagram kelihatan indah, apa ya, nggak akan mungkin juga kan orang kayak nge-share dia lagi nangis-nangis, dia lagi susah waktu lagi di luar negeri sendirian gitu kan. Jadi yang pasti orang ngelihatnya enak ya kerja di luar negeri, nggak seenak itu juga coy sebenarnya. Banyak juga hal-hal yang nggak kelihatan di balik kamera gitu kan. Oh ya, ada juga itu ada juga kebutuhan untuk beli baju dan pisau sendiri. Ada beberapa tempat yang ngasih baju, kayak di tempat gua kerja sekarang itu tuh Katsubinya mereka ngasih bajunya, maksudnya kayak baju kerjanya dipinjemin, jadi mereka nggak perlu beli. Itu enak. Terus pisau-pisau juga udah disediain di Kyushu-nya gitu. Tapi di tempat Ausbildung gua yang dulu, lu mesti beli baju lu sendiri, celananya sendiri, sepatunya, terus ini kayak apa, topinya, terus ini shawlnya, semua lu harus beli sendiri. Termasuk pisaunya, lu harus punya pisau lengkap satu tas gitu. Karena kalau tanpa pisau, koki nggak bisa kerja kan maksudnya. Terus di dapur yang dulu, Kyushu yang dulu, di tempat gua kerja dulu yang hotel itu nggak ada pisau-pisau yang disiapin buat pegawai gitu. Jadi itu juga harganya mahal coy, maksudnya bukan cuma 10 euro, 20 euro, satu pisau bisa 40 euro, 50 euro, maksudnya kan kita kan mau kerja yang profesional kan. Waktu itu pekerjaan yang maksudnya yang profesional, yang butuh apa? Butuh pisau yang profesional, nggak bisa lu pakai pisau dapur biasa yang harganya 1 euroan di mana? Di toko-toko biasa gitu tuh nggak akan sanggup gitu. Jadinya lu mesti beli pisau yang bagus, dan pisau yang bagus itu rata-rata harganya buat satu pisau itu aja 30-40 euro. Itu baru pisaunya, belum bajunya. Bajunya juga 40 euro ya waktu itu kalau nggak salah, gue 40 euro. Sepatu juga 40 euroan, celana juga. Dan baju kan maksudnya kohyaku lu butuh pastinya lebih dari 2, nggak akan mungkin lu cuma punya satu, lu pakai 1 minggu itu mulu juga kan jijik ya. Apalagi kalau baru kerja kan bisa baunya bau kari lah, bau apa ini itu. Kayaknya itu juga pengeluaran perlu lu pikirin juga gitu. Ya udah sih kayaknya video sekali ini di sini aja dulu, gue belum ada ide lagi mau ngomong apa. Ntar kalau ada lagi gue bikin lagi yang selanjutnya. Oh kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen atau enggak DM gue juga boleh, ntar gue bisa jawab atau gue bikinin yang lengkap lewat video lagi, atau lu boleh baca blog gue juga di karoenbram.com. Oke? Dadah!